orang tua itu bisa menjalin kedekatan yang lebih sebenarnya dengan anak-anaknya. Oke. Dengan satu syarat. Apa tuh? Syaratnya ya jangan banyak gaya. Seminar gitu kadang-kadang, nah itu juga bisa jadi contoh tuh. Bener banget. Iya kan orang. Bener banget. Mami aja tidur-tiduran. Nah makanya mami tiduran sambil nonton. Iya. Habis gitu mami bangkit marah ya kan. Nah keadilan tidak ada di dunia ini gitu saya. Oke, kita kembali lagi di program Today's Message Podcast dan bersama dengan saya Jose Claudio, kita masih membahas satu seri di dalam bulan ini yaitu tentang parenting, dan di studio sudah ada seorang narasumber yang luar biasa yaitu Miss Yuni, seorang praktisi dari pendidikan juga ya. Wow, apa kabar Miss Yuni? Kabar baik Jose ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Oke Miss Yuni, kita kan lagi masih di masa pandemi ya. Pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Miss Yuni nih, di dalam kita menjalani, khususnya buat orang tua ya, itu kan dealing dengan anak nih, beberapa orang tua tuh mengeluh gitu kayak, wah sekolah sekarang sampai harus bantu banyak, bikin tugas gitu, dan mungkin anaknya udah ngegereng gitu istilahnya, udah bosan di rumah, terus belum lagi jadinya mungkin hubungan orang tua dan anak jadi nggak baik gitu ya. Kayaknya ini sesuatu yang cukup berat buat para orang tua di masa-masa ini. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing dan kita mau diskusi nih Miss Yuni. Nah, kalau menurut Miss Yuni sendiri, gimana sih sebenarnya dalam pola parenting di masa-masa pandemi ini sebagai praktisi pendidikan, Miss Yuni melihatnya gimana? Oke, jadi saya melihat bahwa peran orang tua itu memang sangat penting ya, terutama sebenarnya sih seorang ibu. Oke. Gitu, karena ibu itu sebenarnya jiwa dari sebuah keluarga sih. Iya. Jadi kalau moodnya tiba-tiba karena pandemi terus uring-uringan gitu ya Jose ya. Betul. Terus menghajar anaknya gitu kan ya. Itu seluruh rumah tangga akan menjadi seperti neraka gitu ya. Iya. Saya sebagai praktisi pendidikan banyak melihat gitu ya. Bagaimana orang tua pertama-tamanya itu sedikit panik sih pada saat masuk ke pandemi ini gitu ya. Khususnya mereka yang anaknya ini sulit belajar. Iya, betul. Gitu. Tapi saya bersyukur sih. Jadi setidaknya orang tua itu sekarang melihat, wah ternyata jadi guru itu nggak gampang gitu kan ya Jose ya. Dan itu bisa, maksudnya mereka bisa mengapresiasi kita. Betul. Gitu. Tapi di lain sisi saya juga melihat bahwa justru masa pandemi ini orang tua itu bisa menjalin kedekatan yang lebih sebenarnya dengan anak-anaknya. Oke. Dengan satu syarat. Apa tuh? Syaratnya ya jangan banyak gaya. Kita ikutin rumus fisika aja Jose. Menarik. Apa nih Bu menarik gayanya? Jose ingat kan rumus fisika tekanan ya. Tekanan dan gaya itu kan berhubungan ya. Semakin banyak gaya tekanan makin besar. Makin besar ya. Nah kalau orang tua banyak gaya ya. Tekanan makin besar ya. Contohnya gini lah Jose ya. Misalnya ya dalam masa pandemi ini menurut saya ya. Iya. Semua standar akademik ya, misalnya kepengen anaknya ranking 1, juara umum dan lain sebagainya. Ayo kita ini sekarang ini lebih nampak bumi. Oke. Gitu. Jadi nggak usah banyak gaya itu. Banyak gaya itu maksudnya tuh pengen anaknya begini gitu ya. Karena kadang-kadang tuh saya lihat orang tua suka masukin Instagram ya Jose ya. Gitu. Jadi anaknya lagi belajar kan bangga ya. Iya. Gitu. Difoto lah. Difoto. Dari atas bawah kiri kanan kan ya. Gitu. Supaya kelihatan di masyarakat gitu ya. Iya. Padahal aslinya si anak ini nih, anak ini sendiri punya struggle sendiri sebenarnya. Iya. Dalam masa-masa online learning ini. So sebagai orang tua, saya menganjurkan sih sebagai seorang praktisi pendidikan, just be natural aja. Gitu. Ngeflow aja bersama dengan anak-anak gitu. Oke, nah ini tadi menarik Miss Yuni bilang kan supaya orang tua mulai sekarang bisa melihat ternyata tuh nggak gampang jadi guru gitu ya. Nah ini aku mau nanya nih dari sisi
Miss Yuni sebagai praktisi pendidikan. Dalam hal ini Miss Yuni sebagai ini ya, prinsipal ya di sekolah ya. Benar. Oke, nah sebagai praktisi pendidikan banyak orang tua nih yang berkata seperti ini Miss Yuni. Wah sekarang nih sekolah nih udah tetap bayar uang sekolah gitu kan. Terus udah gitu orang tuanya dikasih kerjaan makin banyak, suruh jagain ini anaknya, gurunya cuma ngasih tugas gitu kan. Nah kira-kira mungkin Miss Yuni punya gak tuh penjelasan supaya orang tua gak salah kaprah gitu sama para guru. Mungkin itu memang terjadi di awal-awal gitu ya. Iya. Karena secara jujur saya harus katakan bahwa guru-guru pun untuk menguasai platform pembelajaran itu butuh waktu. Jadi di awal-awal pandemi memang sebanyak guru itu mostly itu cuma kasih tugas. Iya. Tapi semakin kemari saya ngelihat sih semakin banyak inovasi sih sebenarnya Hosea. Oke. Cuman ada sekolah-sekolah tertentu memang yang suka cuman muterin video terus ditinggal gitu. Iya. And then kasih tugas gitu. Nah, Miss Yuni kurang setuju kalau seperti juga ya. Seperti itu kurang setuju ya. kurang setuju. Oke. Karena saya sendiri juga mengajar, saya mengajar 2 mata pelajaran gitu ya. Di dalam pengamatan saya ketika anak itu sudah mulai bosan, guru itu akan cepat menangkap mereka dengan game sebenarnya. Oke. Gitu, nah yang saya ajar itu kan SMP SMA sekarang. Oke, SMP SMA ya. Ya, nah itu kan masa cuek-cueknya. Iya benar. Gitu. Capek nggak tuh Miss anak-anak SMA sekarang nih? Iya, justru anak-anak ini nih dikasih game anak kecil ya, saya pikir pertamanya mereka akan menolak ya. Katanya suka ya? Nggak taunya mereka tuh suka sekali. Cuman disuruh misalnya, oke, now Miss Yuni kepingin melihat benda yang warnanya kuning. Cepat pergi ambil warna kuning gitu. Mereka bisa cepet-cepetan ambil bantal, ambil sandal, ambil guling segala macam lah ya. Yang warna kuning terus tunjukin ke kamera. Itu cuma intermezzo. Tapi hal seperti itu sangat membantu anak-anak. Sangat membantu anak-anak. Ngebangkitin mood mereka juga ya? Benar gitu. So ya kembali lagi lah ya. Untuk sekolah-sekolah yang memang masih hanya memberikan tugas, saya sih memberikan saran sudah tidak saatnya sih sebenarnya. Gitu, karena ini sudah 1 tahun lebih. Jadi sudah ada titik jenuh buat siswa. Kasian kalau memang harus belajar di depan layar tanpa interaksi. Oke. Tapi seandainya masih ada juga, ya gimana ya? Mungkin saya berharap leader-leader di sekolah dulu yang mulai bergerak turun. Karena bagaimanapun pasti ada sih komplain masukan dari orang tua. Nah, untuk menyetop itu harus leadernya yang turun dulu. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya beberapa sekolah juga ada yang tatap mukanya lebih sedikit tapi cuman tugas gitu kan ya. Tugas dikasih disuruh rekam ini. Benar, yang rekam mamanya ya kan ya. Memang sih saya akui memang masih banyak gitu ya. Memang guru-guru pun memang saya akui juga ada kesulitan Hosea karena guru juga punya anak. Gitu. Nah sekarang mau nanya nih, gimana di dalam masa pandemi ini karena harus online semua, bagaimana guru-guru bisa mengukur kompetensi anak nih? Karena kan kalau bisa dibilang anak-anak sekarang di rumah dan gurunya nggak tahu, dia nanya orang tua, buka di Google gitu kan ya, itu kan contekan-contekannya banyak gitu. Nah itu gimana kira-kira, ada nggak kalau dari Mas Yuni? Jadi kalau saya mengacu kepada Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan berkata bahwa di masa pandemi ini kita ini harus mendiagnosa atau menganalisa itu bukan hanya segi kognitif. Oke. Gitu. Kita harus melihat juga bagaimana proses gitu. Nah, dari situ ya Hosea, terus terang sih, semasa pandemi ini memang kami lebih fleksibel sih. Gitu, karena memang sulit sekali. Ya, sulit sekali. Benar, setuju banget. Gitu. Saya saja ya kalau ujian ya kemarin itu waktu final test gitu ya semester lalu. Itu kan kita kan kalau layar itu kan terbatas ya. Jadi kalau anak itu ngelihat kamera kan memang ngelihat ya. Tapi di bawah ini kan buku semua ya. Iya betul. Gitu. Semua ada lagi juga contekan-contekan dan mamanya tuh ada di situ ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini mamanya buka Google cepet set, anaknya ngetik mukanya masih suci ya. Tapi kita nggak tahu di bawah itu terjadi apa gitu loh ya. Dan itu agak sulit. Kalau di anak saya tuh sudah mahasiswi. Ini anak ibu sendiri anak saya ya, anak kandung saya gitu ya. Nah itu dosanya little bit strict. Jadi dia minta kalau ujian final test itu di belakangnya tuh ada kaca.
Oh, supaya ada pantulan kelihatan. Iya, biar kelihatan. Iya. Tapi saya bayangkan kalau anak SD, anak SMP, SMA itu a little bit difficult sih. Iya. Gitu. Jadi ya sudahlah, kita ini sekarang memang semuanya serba fleksibel sih di masa ini. Anak tidak mogok sekolah aja sudah puji Tuhan loh, Hosea. Iya, betul. Gitu. Jadi ya sudah, kita ya merem-merem dikit lah, Hosea. Itu sejujurnya yang terjadi sih gitu. Oke, iya. Wow, menarik. Nah, sekarang nih Miss, mau tanya nih, dari orang tua kan banyak yang kesulitan nih mengajar anak di rumah ya. Apalagi mungkin ada yang ya sorry to say, misalnya mungkin pendidikannya sebagai orang tua juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi kan pelajaran sekarang kan wah pasti Susah. jauh lebih sulit daripada yang di masa mereka dulu gitu. Nah, kira-kira nih gimana nih caranya supaya orang tua bisa ngebangun kesepakatan untuk mau belajar sama anak-anak mereka. Karena kan kalau mereka sendiri sebagai orang tua mungkin juga terbatas untuk mengajar, anak-anaknya kan bisa jadi bosan juga, jadi males kan. Ah, mami aja nggak ngerti kok gitu kan. Ini tugasnya banyak ini, gimana gitu. Akhirnya anaknya stres, orang tua juga nggak bisa ngerjain juga stres. Nah, kira-kira kalau Miss ini pandangannya seperti apa? Pandangan saya ya, untuk masalah seperti ini orang tua harus bekerja sama dengan guru sih. Oke. Gitu. Itu salah satu solusi. Di tempat saya juga banyak sih orang tua yang ya saya nggak meremehkan, cuman kadang-kadang istilahnya tuh gaptek gitu ya. Iya, itu Gitu. juga salah satu kesulitan ya. Kesulitan. Gaptek tuh. Bener. Jadi kalau misalnya mau submit tugas di Google Classroom, mereka kan nggak ngerti. Betul. Gitu. Lalu Google Doc mulai kerjain nggak ngerti Iya, gitu. iya. Nah, guru nggak bisa paksa. Dalam hal ini nggak bisa paksa. Karena orang tua itu kan juga ada batasnya ya. Iya. Mereka udah ada tekanan dari situasi yang ada sekarang. Iya. Ekonomi sekarang juga Betul. belum membaik. Ekonomi juga bener banget. Kalau kita sebagai pendidik tetap kasih pressure ke orang tua, bisa meledak, yang kasihan anaknya. Jadi kalau saran saya, pada saat benar-benar menghadapi seperti itu, langsung kontak gurunya. Oke. Minta tolong ini gimana gitu. Guru pasti punya jalan keluarnya. Kayak di tempat saya misalnya mereka nggak bisa, ya udah tulis saja, tulis tangan. Di foto aja kan, foto bisa dong WhatsApp Iya, betul. gitu. Terus dikirimkan, nanti kami yang akan membantu upload di Google Drive misalnya seperti itu. Iya. Pasti ada jalan sih, Hosea. Oke. Pasti ada jalan. Jadi memang mesti dikomunikasikan dengan baik juga. Benar. Dengan gurunya, mungkin kadang-kadang gurunya nggak paham, karena orang tua kan ada nuntut ya, ini guru kok udah ngasih tugas susah terus suruh upload ini gimana gitu, tanpa komunikasikan lebih dahulu dengan wali kelasnya atau dengan gurunya gitu. Jadi perlu Yang komunikasi. penting ya Hosea, di masa kayak gini nih, yang penting kita positive thinking lah Iya. gitu. Jadi jangan saling menyalahkan gitu ya. Soalnya terus terang gurunya tuh juga capek loh Hosea. Iya, benar banget. Gitu. Apalagi banyak anaknya ya. Nah itu dia. Kalau orang tua satu atau dua Nah gitu itu ya. dia. Kalau guru banyak. Banyak banget. Terus harus dilihat satu-satu, siapa yang submit, siapa yang belum gitu kan. Iya. Gitu. Jadi orang tua yuk kerjasama lah dengan positive thinking lah. Ngomong-ngomong, Gitu. Miss ini selama pandemi suka begadang nggak? Oh kalau saya enggak. Oh enggak ya? Siapa tahu periksain punya anak itu sampai malam. Kalau saya tuh percaya bahwa efektivitas kerja tuh baru bisa terjadi kalau kita itu balance life. Oke. Kalau saya memaksakan banget, pertama saya tuh rada takut sama suami saya loh, saya gitu ya. Jadi saya itu kalau udah jam kerja selesai ya selesai gitu. Oke. Terus ngurusin pekerjaan rumah tangga. Iya, betul. Seperti itu. Dan nanti di akhirnya untuk refreshing nonton drakor lah. Gitu. Lah, itu penting loh saya. Guru gitu. juga perlu drakor. Oh iya, guru perlu penghiburan gitu. Gitu. Wow, menarik. Nah, Miss lanjut nih. Sekarang anak-anak ya, apalagi kalau mungkin yang anak-anak ini masih SD gitu ya, atau yang masih kecil lah. Gimana kalau mereka mulai mengeluh bosen nih di rumah? Nah, kira-kira ada nggak Miss ini punya satu pandangan hal kreatif apa sih yang bisa orang tua berikan untuk anak-anaknya untuk mengatasi kebosanan? Mungkin sekolah udah bosen online gitu kan, sekolah minggu online. Iya benar. Semuanya online, di rumah nggak boleh ke mall, nggak boleh kemana-mana kayak gitu kan. Kan itu juga bisa mempengaruhi sekolah mereka juga gitu kan, belajar mereka bisa dipengaruhi
karena kebosanan atau mood. Nah, gimana Miss? Kalau saya ya, kalau orang tua kan pasti tahu tuh kesukaan anaknya. Misalnya yang paling gampang ya yang suka makan gitu. Kita walaupun pandemi kan online food masih jalan toh. Oke. Nah, mari kita akan berusaha sekreatif mungkin dengan anak-anak. Misalnya anak-anak yang dulunya pada saat sebelum pandemi banyak peraturan. Gak boleh makan gorengan, gak boleh ini, gak boleh itu ya. Sekali-sekali gak apa-apa lah. Makanya saya tuh selalu tegaskan pandemi ini fleksibel lah dengan anak gitu. Okay. Lalu kalau memang benar-benar udah bosen banget, sekali lagi hubungin gurunya. Saya percaya bahwa para pendidik tuh juga punya empati gitu ya Jose ya. Jadi jangan dipendam sendiri atau diselesaikan sendiri dengan cara marah gitu ya. Maksudnya ngoceh gitu, karena itu nggak akan membuat anak menjadi termotivasi sih. Seperti itu. Dan mungkin kita perlu juga kasih tahu bahwa misalnya kita katakan, nak ini ya online ini ya, kamu lihat deh, lebih gampang sebenarnya daripada onsite. Iya betul. Bener. Yang pertama materinya dipangkas, terus yang kedua kamu banyak istirahatnya. Iya. Di saya itu siap 2 kali mapel dan istirahat 30 menit. Terus 2 mata pelajaran lagi istirahat lagi gitu tuh. Jadi mereka bisa, dan kadang mereka kan matiin komputer tuh. Iya. Mereka bisa sambil ngemil gitu. Nah itu tuh kebaikan-kebaikan, atau bukan kebaikan tapi keuntungan lah ya. Keuntungan ya. Iya, keuntungan. itu dibilangin gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah ini semua akan, everything will pass gitu. Yes. Tapi on this occasion just enjoy it gitu. Iya, Gitu aja. Jangan Jangan ditekan terus iya. gitu ya. Atau dikomporin malah gitu kan ya. Iya. Jadi ya kita harus bisa lah untuk memberi motivasi lah buat anak-anak kita ya. Oke. Nah itu kan tadi banyak kan dari sisi, banyak kan ibu ya. Memang kan di rumah tuh banyak kan ibu ya, Miss Yuni ya. Nah sekarang ini kan bagaimana dengan para ayah gitu. Nah banyak suami juga yang bekerja atau bisnis gitu, dan mungkin gak di rumah sehingga gak terlalu memperhatikan anak-anaknya yang sedang belajar online dan sebagainya. Nah kira-kira menurut Miss Yuni seberapa besar sih peranan suami ya sebagai peranan ayah ini dalam bisa mendukung, mensupport dari pendidikan anak-anak di masa pandemi ini? Gini Jose, kalau saya nih orangnya napak bumi aja ya. Iya. Gitu. Jadi semua para ayah itu sebenarnya sudah capek di luar. Dan permasalahannya juga udah macam-macam gitu. Ketika pulang, hal yang bisa untuk mendukung pembelajaran anak itu menurut saya ya, itu adalah jangan banyak komentar. Ayahnya nih? Ayahnya. Oke. Kita tidak menuntut para ayah untuk langsung terjun dalam pembelajaran anak, karena kita tahu bahwa beban mereka sudah cukup banyak gitu. Ini kalau yang ibunya housewife ya. Iya, yang housewife. Tapi kalau yang ibunya juga bekerja ya harus 50-50. Kalau enggak anaknya enggak bisa terurus gitu. Cuman yang ibunya housewife yang sudah diurus, kadang-kadang suami ini pulang kayaknya mau bantu prosesnya. Tapi yang ada itu tuntutan. Jadi misalnya gini, gimana tadi hari ini? Loh ini kok bisa gini? Loh kamu gimana, kamu kan di rumah, kenapa kamu gak bantuin misalnya. Nah itu membuat pembelajaran itu agak gimana ya, anak itu tidak akan merasa sukacita ya Jose ya gitu. Jadi menurut pendapat saya diamati saja, diamati dulu. Tapi peran sertanya itu begini, maksud saya enggak juga cuek ya, maksudnya datang pokoknya saya kan udah kerja, urusan anak urusan istri gitu kan. Juga enggak gitu juga, maksud saya lakukan sewajarnya tanpa banyak menuntut, dan nggak perlu bertanya terlalu mendetail, khususnya menuntut tanggung jawab si ibu yang ada di rumah, karena ibu itu walaupun di rumah nggak pernah nganggur loh Jose ya. Iya bener banget, setuju. Gitu. Jadi saran saya, dukunglah istri-istri Anda gitu ya, dengan cara yaitu dengan sikap aja lah, maksudnya sikap body language kita ini menyatakan bahwa kita ini support them gitu aja Jose ya. Dan mungkin plus ditambah dengan bawa sesuatu pulang gitu, makanan. Itu tuh thumbs up, bawa makanan. Kadang-kadang juga bawa apa itu namanya, film-film drakor juga boleh. Bayarin istrinya Netflix. Nah gitu. Jadi membuat suasana segar di rumah gitu loh saya. Intinya gitu. jadi jangan ditambah lagi pressure-nya gitu ya. Kadang-kadang mungkin
ya secara nggak sengaja mungkin karena capek di kantor, banyak tekanan, kebawa ke rumah, terus akhirnya meledakkan lagi di rumah gitu. Anaknya di pagi udah capek kerja, istrinya udah bete ya kan, dia datang menambahkan semuanya. Nah itu saran saya sih lebih baik janganlah. Oke. Gitu. Iya, wow. Thank you banget ya Miss Yuni ini. Wah, lanjut ya kita. Nah, sekarang nih Miss Yuni, bagaimana sih peranan iman atau doa ya di dalam masa pandemi ini, khususnya bagi para orang tua nih dalam mendidik anak-anak gitu ya. Nah, Miss Yuni sendiri sebagai guru ya, mungkin juga sekolahnya kan juga sekolah Kristen gitu ya. Benar. Gimana Miss Yuni peranan iman ini buat anak-anak? Terus terang ya, di masa pandemi ini banyak anak yang suka bertanya begini, Miss, emang Tuhan itu benar ada, Miss? Kalau Tuhan itu benar ada dan benar berkuasa, kenapa kemarin om saya meninggal? Yeah. Kenapa kita udah doain pandemi ini supaya cepat berlalu, kok nggak berlalu juga? Iya, betul. Jadi buat apa kita punya iman? Terus papa juga kehilangan kerjaan. Iya. Situasi makin memburuk, padahal Tuhan bilang masa depan kita baik. Nah, di sini perlu sekali orang tua untuk punya pendapat dan pandangan mengenai iman itu dengan benar. Yeah. Iman itu bukan hanya mengharapkan jawaban doa sebenarnya. Yeah, setuju. Kalau kita cuman mendasarkan iman kepada hal itu, kita pasti kecewa. Yeah. Karena begitu banyak doa yang belum terjawab atau bahkan tidak terjawab. Yeah. Sebagai orang tua, kita justru harus kasih tahu ke anak-anak bahwa hidup ini yang berdaulat itu Tuhan. Jadi Tuhan itu berdaulatnya itu mutlak. Artinya apa? Semua keputusan Tuhan itu kita nggak bisa intervensi. Kalau memang masanya om sudah dipanggil, itu adalah keputusan kedaulatan Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak bisa sembuhin om, bukan. Gitu. Anak-anak harus belajar respect kepada keputusan yang Tuhan ambil dalam hidup kita. Demikian juga dengan pandemi. Pandemi yang kayaknya nggak berakhir. Maksudnya apa sih ini kok masih banyak banget gitu ya. Iya, benar. Terus kapan kita ini balik ke normal gitu. Udah lama nggak jalan-jalan gitu ya Hosea ya. Kita harus bisa berkata pada anak-anak kita bahwa kita lihat keadaan kita sekarang loh. Gitu. Jangan pernah berkata bahwa doa itu dan iman itu sia-sia. Iya, setuju. Gitu. Jadi saya percaya di dalam Mazmur juga katakan ya, saya lupa Mazmur berapa Hosea. Dikatakan bahwa orang yang berdoa itu Tuhan itu mengirimkan malaikat untuk memagarinya. Iya. Gitu ya. Jadi itu kasih tahu ke anak-anak, kamu sekarang masih bisa online loh. That's one of the proof that God is alive. He is able to take care of you. Gitu. Jadi nggak usah ngebayangin yang kalau bahasa Jawanya tuh boten-boten gitu ya. Yang enggak gitu. Yang enggak gitu. Kalau Tuhan memang belum kasih pandemi ini berakhir, it's okay. Tapi iman itu tetap harus kita pelihara. Yes, amin. Gitu. Wow. Jadi terus perlu ada dorongan dari orang tua juga kepada anak-anak ya, untuk bisa. Jadi bukan cuma sekedar ya udah lewatin aja, tapi kita harus kasih tahu pengertian tentang tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Benar gitu banget. Ya. Sampai dia masih bisa sekolah online aja, itu adalah mujizat Tuhan. Benar gitu banget. Ya. Wow. Oke nih, Miss lanjut nih ya. Jadi kita langsung aja kepada hal yang praktis. Gimana sih tips-tips atau ada nggak tips bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya di dalam belajar online sekarang, dan bagaimana supaya belajar online ini bisa lebih efektif? Mungkin Miss ini kan sebagai yang memberikan tugas ya, artinya sebagai guru gitu kan, pasti kan punya harapan anaknya bisa seperti ini gitu. Nah kira-kira pandangan Miss ini gimana supaya hal-hal praktis apa sih yang orang tua mulai bisa lakukan setiap hari dalam mendampingi anak-anaknya sekolah online gitu? Yang paling praktis, jadilah contoh pertama ya. Jadi kalau orang tuanya sedikit mengomel ya, nggak dikit-dikit, maksudnya tuh mengeluh terus menerus gitu, anak itu pasti lihat kok Hosea. Ya jadi contoh dalam perkataan gitu ya. Terus kemudian dalam perbuatan, contohnya gampang. Misalnya ya Hosea, kita bilang ke anak-anak, ini ya kalau online ya harus serius ya, jangan mainan atau buka browsing yang lain gitu kan. Iya. Tapi mamanya
Kan nggak online kan mamanya kan gitu kan. Mamanya sibuk nonton terus anak pasti kepingin lah Hosea. Oke. Gitu. Jadi suasananya nggak mendukung ya. Nggak mendukung. Ya, setuju. Lalu yang kedua ya, tips yang kedua adalah jangan terlalu paksakan kehendak kita buat anak-anak. Maksudnya gini, kita orang tua kan kepengennya tuh semua segera selesai. Ada PR cepet. Sebelum due date, ya sekarang ini lo kerjain, kamu kan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Nah kalau saya bilang ya untuk orang tua ini, yuk kita coba masuk ke sepatu anak-anak lah. Oke. Gitu. Due date-nya tuh masih minggu depan. Kasih waktu nafas, kenapa sih? Oke. Kalau saya ya, saya dengan anak-anak saya pun dari kecil, saya membebaskan mereka main game, tapi ada batasan waktu. Tapi saya kasih waktu, gitu. Hidup ini Hosea coba kayak kita aja lah. Hosea coba di sini tuh siaran terus 24 jam. Saya yakin keluar keriting rambutnya ya kan, gitu. Perlu kita oke, hari ini chat time ada apa ya? Kita browsing ya kan. Betul, setuju. Kemudian pokoknya ada variasi itu perlu. Oke. Jadi bebaskan anak sedikit lah gitu. Lalu kemudian ini tergantung usia anak juga. Kalau usia anak yang gede, menurut saya sudah tidak perlu lagi untuk dipantau terus-menerus. Kan kita tuh orang tua takut ya kalau dia buka situs porno misalnya saat pembelajaran. Ya saya juga tahu dan sekarang ini survei mengatakan bahwa kecenderungan ke arah itu tuh sekarang 50% lebih. Lebih tinggi ya. Benar, semasa-masa pandemi ini. Ini hal yang kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa tolong anak-anak dengan cara begini. Jangan orang tua tuh kayak polisi ya. Gitu, jadi duduk di sebelah, ayo lihat apa, ayo gitu ya kan, gitu. Seringkali kan kita tanpa sadar tuh seperti gitu ya. Nah anak-anak itu perlu diingat, anak-anak tuh sekarang jauh lebih pintar loh dari kita. Iya. Kenapa ada polisi? Karena ada penjahat yang lebih pintar. Iya kan, betul. Nah kalau saya sih lalu lalang aja. Jadi jangan terus-terusan gitu ya. Datanglah di saat yang tak terduga seperti kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus itu kan tidak pernah ada orang tahu waktunya. Nah jadilah orang tua yang pandai seperti itu. Saya nih ya Hosea, anak saya kan juga online. Iya. Saya online di bawah, anak saya online di atas. Nah kadang-kadang saya bisa ke kamar dia. Itu tuh pada saat dia baru buka laptop, saya ke kamar dia. Terus saya nggak keluar. Saya pura-pura atur-atur baju ya kan. Terus kemudian atur-atur ya semua peralatan kosmetik itulah gitu. Sambil ngeliatin nih pelan-pelan. Dia udah masuk kelas belum? Udah masuk, udah saya turun. Enggak terlalu kepo. Tapi setelah itu 2 jam naik lagi gue gitu. Saya lihat masih di kelas. Tapi enggak pernah saya intervensi dan menanyakan hari ini belajar apa, berapa mata kuliah yang kamu hadiri. Gitu-gitu tuh saya enggak, karena udah gede. Iya. Anak SMP SMA sama mereka tuh perlu trust dari orang tua. Nah kalau TK mungkin masih perlu banyak didampingi. SD tips dari saya, jadilah di masa pandemi ya, jadilah teman lah. Jadi maksud saya kalau anak-anak itu nggak mengerti, jangan cepet-cepet buru-buru disalahkan lah Hosea. Oke. Gitu. Gini aja kok gak ngerti ya gitu ya. Bener. Terus kamu sih main terus. Iya. Gitu kan ya. Nyala-nyalain ya perkataannya kita kayak mojokin dia terus gitu. Ya seperti itulah. Pokoknya yang paling penting jadilah role model. Iya setuju banget. Itu yang paling penting. Ya mungkin ya kadang-kadang juga sebagai orang tua tadi kan misalnya bilang nggak sekolah online gitu ya. Cuma kan kita kan ada ibadah minggu atau kita ada seminar gitu kadang-kadang. Nah itu juga bisa jadi contoh tuh. Bener banget. Iya kan orang. Bener banget. Mami aja tiduran. Nah makanya mami tiduran sambil nonton. Habis gitu mami bangkit marah ya kan. Nah keadilan tidak ada di dunia ini gitu saya. Jadi kita harus tahu lah taruh tempat kita ini di mereka gitu loh saya. Gitulah. Wow menarik banget nih Miss Yuni ini. Oke sebagai bagian yang terakhir Miss Yuni. Apa yang Miss Yuni mau sampaikan nih mungkin buat orang tua yang dengerin podcast kita ini. Apa yang menjadi pesan Miss Yuni buat setiap orang tua di masa-masa pandemi ini dengan dealing sama anak-anak. Pesan saya tuh cuma satu. Semua itu pasti ada musimnya. Jadi never give up. Kalau kita sebagai orang tua give up, bagaimana dengan anak-anak?
saya tahu bahwa sebagai orang tua beban kita di masa pandemi ini jauh lebih berat. Iya, betul. Gitu. Kita yang biasanya pagi kayak saya yang cerewet gini ya Jose ya. Suka kumpul-kumpul gitu Jose ya. Suka makan-makan gitu. Sekarang udah gak ada lagi. Iya. Itu membuat kita tuh kadang-kadang gak sadar kesabaran kita terkikis. Iya, betul. Gitu. Mau refreshing tuh caranya gimana ya gitu. Iya. Tapi ingat bahwa kita ini adalah orang tua. It means that we are the adult. We are the one that need to control ourselves first. Iya, setuju. Gitu. Jadi anak itu akan ikut bagaimana kita. Kalau kita tuh riang gembira gitu ya. Lalu kita tuh legowo, ya udah, ini masa pandemi pasti kok akan berlalu. Yang penting saya jangan sampai kena gitu kan ya. Iya. Gitu. Lalu tetap masak ya masak, nggak masak sambil banting kompor lagi, banting wajan gitu kan ya. Nah, jadi lakuin semuanya dengan hati yang bersyukur. Bersyukur, yes. Itu sangat memberikan dampak buat anak-anak. Iya. Jadi saya pesan kepada orang tua, yuk bagaimana sih caranya itu? Jaga hati sih. Yuk jaga hati kita khususnya sebagai orang tua, karena kita ini memiliki impact yang luar biasa buat anak-anak kita. Itu aja. Wow, keren banget. Kayak Amsal 4 ayat 23 ya misinya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Nah, bener banget. Itu hidup matinya itu ada di situ. Dikuasai lidah gitu ya. Bener banget. Kalau hatinya sukacita, lidahnya pasti positif. Iya, bener. Dan pasti ada kehidupan di situ. Wow, thank you banget Miss ini buat kesempatan bisa sharing-sharing, dan semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi berkat buat semua orang tua yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Amin. Oke, jangan bosan-bosan ya Miss ini untuk bisa ada di sini bersama-sama dengan kita. Mantap. Oke, dan buat semua yang menyaksikan, pastikan Anda terus bisa mendapatkan setiap update dari program Today's Message Podcast pada Instagram @todaysmessage, dan sampai di episode berikutnya. Tuhan Yesus.